Selamat malam ya. Jadi malam Malam. ini kita akan membahas mengenai salah satu pendekatan yang kita namakan dengan pendekatan foresight. Nah, ini sebenarnya tidak baru-baru amat ya. Ini juga sudah lama dan sudah diterapkan di banyak kasus ya. Gitu. Nah, malam ini kita akan membicarakan mengenai apa itu foresight approach, tujuannya apa, fokusnya apa, alat atau metode yang digunakan itu apa. Terus kalau untuk memulai penggunaan metode atau pendekatan ini seperti apa. Dan terakhir nanti akan kita bahas mengenai contoh-contoh penerapan dari foresight approach ya. Gitu. Definisinya adalah sebagai berikut ya. Jadi foresight approach atau bahasa Indonesia itu pendekatan foresight itu adalah sebuah pendekatan sistematis dan proaktif yang digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mengantisipasi perkembangan masa depan yang mungkin terjadi. Nah, ini definisi baku ya. Ada beberapa definisi juga yang nanti bisa ditemui di beberapa literatur ya. Tapi intinya pendekatan ini itu adalah pendekatan yang sistematis dan proaktif untuk menghadapi atau mengantisipasi perkembangan masa depan yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian, tujuan dari foresight approach ini adalah membantu seseorang, organisasi, atau pemerintah atau perusahaan dalam merancang strategi jangka panjang yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan. Jadi goalnya atau sasaran dari pendekatan ini adalah untuk merancang strategi jangka panjang. Nah, penerapannya itu bisa individu, bisa organisasi, atau pemerintah gitu ya. Lawannya itu pendekatan insight ya. Kalau insight itu melihat dari dalam dulu apa yang kita punyai, baru nanti kita akan melangkah kemana strategi yang akan kita gunakan ya. Berdasarkan pada kapasitas atau kompetensi yang kita miliki atau organisasi miliki atau pemerintah miliki. Tapi kalau foresight dia berbeda arahnya ya. Jadi strategi depan itu dicanangkan terlebih dulu, baru nanti untuk mengeksekusi strategi tersebut diperlukan langkah-langkah apa, data atau informasi apa, sumber daya yang digunakan itu seperti apa, dan seterusnya. Itu yang secara garis besar namanya foresight approach ya. Gitu. Tapi antara foresight approach dan insight approach itu saling melengkapi ya. Jadi tidak saling menegasikan atau saling bertentangan. Tapi intinya dia saling melengkapi ya. Fokus utamanya adalah bagaimana berbagai tren atau kecenderungan, ketidakpastian, dan dinamika masa depan itu dapat membentuk dunia serta bagaimana kita dapat mempersiapkan diri secara efektif. Ini fokus utamanya ya. Jadi pada ketidakpastian, adanya kecenderungan atau tren di masa depan seperti apa, termasuk terjadinya dinamika di masa depan seperti apa. Nah, ini fokus utamanya. Tentunya manfaatnya bisa beberapa ya, berbagai macam ya. Misalnya kita gunakan dalam merencanakan strategi di perusahaan. Kalau objek penerapannya itu di perusahaan. Kalau objek penerapannya itu untuk pemerintah misalnya, atau pemerintah daerah, maka bisa kita gunakan untuk pengembangan kebijakan publik. Atau misalnya kalau untuk pemerintah pusat, itu bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi energi, teknologi, terus dalam menghadapi pandemi dan seterusnya ya. Itu manfaat yang bisa kita gunakan untuk
penggunaan foresight approach. Tentunya pendekatan ini mendorong perencanaan yang lebih fleksibel dan inovatif ya, dan serta meningkatkan kapasitas untuk beradaptasi dengan ketidakpastian di masa depan. Nah, ini manfaat yang kira-kira nanti bisa diperoleh kalau kita menggunakan foresight approach ya. Jadi foresight approach ini juga berdampingan dengan metode-metode yang lain ya, misalnya dengan metode sistem dinamik, metode optimasi, dan metode-metode yang lain ya. Jadi tidak saling menegasi, tapi saling melengkapi di sini. Nah, asal-usul timbulnya foresight approach ini adalah adanya VUCA ini ya, VUCA, VUCA ya. Ini juga singkatan yang tidak baru-baru amat ya, sudah lama digaungkan oleh dunia. Nah, itu singkatan dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, apa itu? Nah, di sini penjelasan secara singkatnya ya. Volatil itu lingkungan bisnis atau perusahaan yang labil, berubah cepat, dan terjadi dalam skala besar. Ini kalau di lingkungan bisnis. Nah, bisa juga di lingkungan antar negara, itu sekarang kan perubahannya itu sangat cepat sekali ya. Jadi mula-mula dunia ini aman, 2 tahun lalu tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba terjadi konflik di Timur Tengah, dan sebelumnya itu terjadi konflik antar Rusia sama Ukraina ya, itu kan di luar dugaan itu ya itu. Jadi berubah amat cepat di situ. Kemudian uncertain, itu sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi di masa depan akibat perubahan yang cukup cepat, labil, tidak stabil. Nah, itu menyebabkan kita sulit untuk memprediksi dengan lebih akurat apa yang akan terjadi di masa depan. Ditambah lagi, perusahaan atau dunia itu menjadi lebih rumit karena multifaktor yang saling terkait ya. Jadi misalnya antar perusahaan itu dia saling terkait satu dengan yang lain. Sebuah perusahaan tidak bisa lepas dari supplier, tidak bisa lepas dari customer, tidak bisa lepas dari pesaingnya atau kompetitornya, juga tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemda maupun pemerintah. Jadi menjadi kompleks kalau kita bicara mengenai perusahaan. Mengenai negara, itu juga kompleks ya. Jadi antar negara satu dengan yang lain itu tidak bisa saling asing, tidak bisa saling independen, tapi saling membutuhkan. Yang satu bergantung pada yang lain, begitu pula sebaliknya. Jadi banyak faktor yang terkait di sini ya, sehingga dunia menjadi kompleks. Yang keempat, ambigu, yaitu ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Jadi serba semu tiba-tiba muncul begitu saja ya. Itu yang namanya ambigu. Nah, inilah yang menyebabkan perlu adanya pendekatan yang namanya uh, foresight approach tadi ya. Jadi FUTSA ini yang melandasi timbulnya pendekatan tadi foresight approach. Oke. Nah, ini sejarahnya ya. Sejarah dari istilah FUTSA ini pertama kali digunakan dalam dunia militer. Jadi tahun 90-an ya, yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh pasukan operasional di medan perang dan sumber dayanya yang sangat terbatas. Nah, itu. Dalam situasi puncak seperti itu, para pemimpin pasukan ya atau komandan pasukan dituntut untuk memiliki kejelasan visi jangka panjang, namun dia harus fleksibel
dan adaptif dengan durasi tempo yang respon yang sangat pendek. Nah, itu ya. Itu asal mulanya ya. Jadi ini tidak hanya futsa ya yang berkembang yang diawali dengan penerapan di dunia militer. Ada disiplin ilmu yang lain itu juga diawali dari dunia militer. Misalnya Operation Research itu juga berkembangnya pada Perang Dunia Kedua yang digunakan oleh komandan-komandan perang di negara-negara Eropa Barat dalam melawan tentara Nazi. Tapi ke belakang sini, PUTSA, Operation Research, dan sejenisnya itu tidak hanya diterapkan di dunia militer, tapi juga di perusahaan-perusahaan, individu juga, bahkan pemerintah juga sudah menerapkan konsep atau istilah PUTSA ini. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari volatility atau volatile tadi ya. Nah, secara sekilas ini dijelaskan lebih detail di sini ya. Jadi volatilitas itu ditandai dengan munculnya berbagai tantangan baru yang sulit diperkirakan atau ditemukan penyebabnya. Biasanya tanda-tanda itu tidak memiliki pola yang tetap atau tren yang bisa diketahui ya. Biasanya berubah amat cepat, tidak tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi seperti apa yang menjadi ancaman 2 tahun lalu bisa jadi sudah tergantikan oleh ancaman lain saat ini. Nah, itu namanya volatility ya. Nah, ini tidak terlepas dari pengaruh teknologi, ya. Munculnya tatanan ekonomi baru, berubahnya nilai-nilai dan gaya hidup suatu bangsa, kemudian terjadinya pertukaran arus informasi, barang, dan jasa dengan tren harga yang menurun dibarengi dengan tingginya kecepatan arus perpindahan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat ya, sehingga eh, mudah memindahkan satu barang dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Itu yang kita namakan dengan volatility ya. Ketidakpastian atau uncertainty tadi, jadi mengacu pada kurangnya informasi yang secara spesifik yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan secara spesifik juga. Misalnya, pertanyaan sederhana ini ya, bagi ibu-ibu ini, berapa probabilitas hari ini harga tomat akan turun? Nah, ini ya. Jadi, ini salah satu pertanyaan yang terkait dengan uncertainty tadi, ketidakpastian. Ya, berapa probabilitas atau peluang harga tomat hari ini akan turun? Nah, itu hampir tidak bisa dipastikan dengan tepat atau 100% benar ya. Itu yang kita namakan dengan uncertainty. Perubahan itu mungkin terjadi tetapi tidak mutlak ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Walaupun begitu biasanya penyebab dan dampaknya itu sudah bisa diketahui. Nah, itu yang nanti diharapkan dalam menghadapi uncertainty ini. Nah, ini yang istilah kompleksitas secara lebih detail dijelaskan seperti ini. Jadi keadaan di mana keadaan disebut kompleks ketika terdapat banyak bagian yang ada di dalam sistem tersebut dan bagian maupun variabelnya itu saling berhubungan atau saling interdependensi tadi. Itu yang menyebabkan sesuatu itu menjadi kompleks. Jadi ada dua faktor yang di sini yang menyebabkan keadaan itu menjadi kompleks. Pertama menjadi banyak bagian yang terlibat di dalamnya. Yang kedua banyak variabel yang terkait di dalamnya itu saling berhubungan atau saling interdependensi. Kita ambil contoh sederhana ya. Beberapa informasi tersedia dan bisa diprediksi, tetapi volumenya besar dan sulit diproses sehingga dapat menyebabkan seseorang itu kewalahan. Nah, jenisnya bervariasi,
Sifatnya bisa juga bervariasi juga, bahkan berbelit-belit ya, tetapi tidak selalu menyebabkan perubahan. Nah, ini yang ambigu tadi ya. Dia mengacu pada banyak atau tidak tetap seperti penggunaan dalam kata ambience dan ambidextrous. Nah, biasa juga didefinisikan sebagai situasi tanpa hubungan sebab akibat yang jelas. Mana yang menjadi penyebab, mana yang menjadi akibat, itu tidak secara jelas bisa didefinisikan. Gitu. Seperti dalam pepatah sehari-hari itu ya, antara telur dan ayam, mana yang menjadi penyebab timbulnya telur, Ayam penyebab timbulnya ayam kan gitu ya. Mana yang lebih dulu itu sulit ya, itu ambigu ya gitu. Prof, maaf Prof. Silakan. Ambigu itu bukan egois seperti egois gitu bukan ya Prof ya? beda, Istilahnya beda. egoisnya Beda, sebuah statement gitu bukan ya? beda Pak. Bukan, Nah bukan. itu Baik, 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 yang baik. untuk negatif Pak. Ini dalam arti digunakan untuk Bukan menggambarkan. bermakna ganda ya, Prof? Ya, bukan. Ambigus. Bukan Bukan, seperti bukan. itu ya. Artinya ini ditujukan untuk situasi di mana antara satu yang dan yang lain itu hubungannya nggak begitu jelas gitu ya. Misalnya hubungan sebab akibatnya nggak begitu jelas, mana sebab, mana akibat, dan seterusnya itu. Mana yang menyebabkan, mana yang menjadi faktor penyebab, mana yang diakibatkan itu nggak begitu jelas gitu. Nah, sifat-sifat seperti ini yang sulit untuk memprediksi karena penyebab dan dampaknya itu tidak diketahui dengan pasti. Yang mana menjadi penyebab, yang mana menjadi dampaknya. Itu yang namanya ambigu ya, bukan ya memang ada pengertian awam ambigu itu artinya ganda, itu juga ada Ya, juga. bermakna ganda. Tapi untuk futsal ini dimaksudkan untuk sesuatu hubungan satu dengan yang lain itu tidak diketahui dengan jelas peranannya masing-masing. Nah, itu yang ambigu di sini. Ya, itu yang dimaksud dengan futsal ya. A-nya itu seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan mendasar ya yang akhir-akhir ini ya. Jadi what will be the world games center the century. Jadi abad ini dan abad ke depan itu seperti apa? Ini yang seringkali kita jumpai ya. Nah, sekarang kan kita lihat beberapa kondisi dunia yang selalu muncul ya, yang nanti berdampak pada keadaan di negara-negara lain, misalnya keadaan di geopolitik itu juga tidak menentu saat ini ya. Kemudian antara Cina dengan Amerika saat ini juga masih nggak begitu akur ya, selalu saling bersaing, yang menyebabkan satu negara yang nggak begitu kuat, dia harus memilih dan bergantung pada negara yang mana ya itu. Terus Rusia sama Ukraine, terus berikutnya ada Israel sama Palestina, dan sekarang melebar Israel sama Lebanon sama Iran dan seterusnya itu ya. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan akan kita hadapi ya, termasuk misalnya adanya pandemi. Mungkin setelah COVID-19 ada lagi kan. Nah, sekarang kan ada yang namanya cacar monyet lah, apalah kan gitu ya. Itu yang lagi berkembang juga, tapi setidaknya tidak separah sama COVID-19. Nah, mungkin itu ke depan yang akan mengubah wajah dunia itu seperti apa ya gitu. Termasuk perubahan iklim dan seterusnya itu ya. Itu yang kita mungkin nanti kita hadapi di masa-masa depan ya. Jadi hampir setiap detik itu lahir teknologi baru ya. Nah, mungkin kita bisa merasakan gitu ya. Jadi mungkin 10 eh, sekitar 10 sampai 15 tahun lalu ya, kita itu belum bisa memprediksi ya bahwa sebuah perusahaan itu bisa berkembang tanpa dia harus memproduksi, tanpa dia harus mempunyai pabrik, tanpa dia harus memiliki supplier,
tanpa harus memiliki gudang untuk menyimpan barangnya dan seterusnya ya. Nah, kita ambil contoh misalnya kayak perusahaan Gojek, Grab, dan sejenisnya itu ya. Itu salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi di mana 10 sampai 15 tahun lalu itu mungkin tidak bisa kita tidak bisa membayangkan ya bahwa itu akan terjadi ya sampai hari ini ya. Bahkan perusahaan-perusahaan seperti itu yang memanfaatkan perkembangan teknologi itu lebih maju dari perusahaan-perusahaan yang konvensional, yang dia harus memproduksi barang dan seterusnya itu. Nah, teknologi baru tadi bisa dimulai dari teknologi makanan sampai dengan yang paling canggih itu persenjataan ya, ada seterusnya. Jadi biasanya teknologi baru itu muncul dengan memanfaatkan teknologi yang sebelumnya. Jadi selalu akan muncul seperti itu ya. Nah, dampaknya banyak ya tentunya ya. Nah, di sini salah satu yang coba saya tulis ini ya. Dampak berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau ICT itu ya. Jadi di satu sisi itu dapat memberdayakan aktor negara ya. Ini dalam konsep negara dan non-negara, namun di sisi lain bisa membawa tantangan baru. Misalnya untuk teknologi cyber. Jadi itu bisa diberdayakan oleh aktor-aktor negara, tapi bisa juga membawa kejahatan cyber. Nah, jadi ada sisi positif, ada juga sisi negatifnya. Dengan adanya kejahatan cyber, maka kita bisa melihat bahwa akan menurunkan kedaulatan negara ya, seperti yang baru-baru ini kita lihat terjadinya kebocoran data ya. Itu menunjukkan bahwa keamanan negara itu bisa dibobol dengan adanya teknologi cyber ini, dengan memanfaatkan teknologi cyber. Nah itu. Oke. Nah ini khusus yang terkait dengan teknologi cyber ya. Jadi perkembangan teknologi cyber tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga cara berpikir dan cara bertindak. Jadi ini terkait dengan budaya ya. Nah, sekarang sudah beralih dari budaya analog ke budaya digital. Dari kehidupan dunia nyata beralih ke dunia cyber. Jadi lambat laun mungkin nanti akan semuanya berubah ke dunia cyber ya. Nah, tapi sekarang kan ada gerakan ya, aksi untuk mengembalikan dunia cyber yang sudah sangat maju kembali ke dunia nyata sebelumnya ya, pelan-pelan ya. Misalnya teknologi AI ya, itu kan sudah luar biasa penerapannya. Dengan adanya teknologi tadi kan sekarang mengubah wajah dunia itu ya. Nah, yang itu akan sekarang ada gerakan untuk menyetop atau mengerem perkembangan teknologi AI tadi ya. Oke. Nah, ini terkait dengan cyberspace atau dunia cyber ya, dunia maya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Jadi kita bisa mendefinisikan dunia maya atau dunia adalah lingkungan digital yang saling terhubung secara maya gitu ya. Sering juga dinamakan dengan dunia virtual yang dipopulerkan dengan munculnya internet ya, itu dunia maya. Ini dapat lebih ditentukan oleh interaksi sosial yang terlibat dibandingkan implementasi teknisnya. Nah, dunia maya ini bukan domain perusahaan saja atau bahkan domain negara saja, tetapi sudah menjadi domain global ya. Jadi tidak bisa mengeklaim, wah ini milik negara kami, milik perusahaan kami, tidak. Jadi dunia maya itu atau cyberspace dia sudah milik global. Dan sifatnya dinamis ya.
terus-menerus berubah. Yang dicirikan adanya gabungan penggunaan misalnya elektron dengan spektrum elektromagnetik yang tujuannya adalah untuk membuat, menyimpan, memodifikasi, menukar, dan seterusnya ya. Dan tentunya bisa mengganggu sumber daya fisik. Itulah dunia maya. Nah, di sini disebutkan bahwa dampaknya dunia maya itu adalah dunia tanpa prinsip keteraturan hierarkis ya. Jadi tanpa adanya sistem hukum yang bisa ditegakkan. Karena belum ada aturan untuk menegakkan aturan-aturan di dunia maya kan. Itu akibat adanya perkembangan teknologi ICT tadi. Nah, ini sekilas ya mengenai eh, gambaran dunia maya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ICT seperti apa. Ini saya ambilkan dari sumber ini ya, Sun Tzu ini ya, coba. Jadi ini masih terkait dengan teknologi cyber ya. Dikelompokkan jadi 3 generasi. Generasi pertama itu dicirikan dengan eh, maaf menjadi 5 generasi ya. Generasi pertama itu dicirikan dengan cara berperang secara klasik yang sangat dominan adalah peran manusianya dan kendali negara. Itu yang first generation ya. Jadi orang berperang pakai bedil, pakai senjata, pakai parang, pakai dan seterusnya. Itu yang generasi pertama ya. Jadi perang klasik namanya. Kemudian generasi kedua, ini contoh kasus teknologi cyber yang di dunia militer tentunya ya. Jadi untuk generasi kedua itu pola peperangan itu sudah memanfaatkan kemajuan industri dan ditemukannya dengan senjata laras panjang dan ilmu logam. Itu generasi kedua. Kemudian generasi tiga, dia bersandar pada taktik perang yang mengandalkan kecepatan dan pendadakan. Serba mendadak, itu generasi tiga. Generasi keempat, terkaburkan antara perang kekuatan militer, politik, ekonomi negara, dan non-negara. Jadi campur aduk di situ. Itu generasi keempat. Terus generasi kelima, tindakan militer non-kinetik. Adanya rekayasa sosial, pembuatan misinformasi atau penyebaran hoax, serangan cyber, dan seterusnya. Ini yang kita rasakan hingga saat ini ya. Jadi banyak hoax, banyak informasi yang miss, adanya rekayasa sosial yang disebarkan, adanya teknologi cyber. Inilah 5 generasi hingga saat ini. Nah, mungkin nanti ada generasi ke-6 seperti apa yang kita tidak tahu ya. Atau mungkin dari generasi ke-5 ke-6-nya itu akan kembali ke semula. Itu bisa bisa jadi. Nah, ini serangan cyber lah dan seterusnya kita skip aja ya. Nah, sekarang kita fokus ke foresight approach ya. Jadi itu adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk merumuskan atau menyusun strategi. Itu applied approach. Jadi goal-nya itu applied approach ya. Gitu. Nah, kenapa muncul ini? Tadi kita sebutkan sekilas karena adanya FUCA tadi ya. Nah, strategi itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi supaya strategi itu nanti bisa dioperasionalkan, itu ada syarat-syaratnya. Ini juga relatif ya. Ada yang menambahi, ini yang paling minimal biasanya terkait dengan smart, tapi ada yang menambahi parameter lain, itu juga ada ya. Jadi tergantung dari buku yang kita gunakan. Nah, kita mengulang sekilas ya. Jadi strategi yang baik itu harus seperti apa? Nah, yang pertama itu harus spesifik. Jadi nanti strategi yang dihasilkan di dalam penerapan foresight approach, dia harus spesifik tertentu ya.
Jadi goalnya itu harus spesifik ya. Jadi khusus tertentu gitu. Kemudian dapat diukur. Jadi supaya strategi itu bisa dioperasionalkan itu harus bisa diukur keberhasilannya ya. Kemudian harus dapat dicapai, relevan, dan berbasis pada waktu. Nanti akan dicapai pada waktu berapa lama atau periode berapa lama. Jadi ini yang kita singkat dengan SMART ya. Jadi spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, kemudian relevan, dan time based ya. Jadi harus realistis dan harus dicapai dalam periode tertentu atau berapa lama. Nah, ini saya ambilkan juga sumbernya dari lupa satu sih ini ya. Jadi kerangka kerja penerapan foresight approach itu seperti apa? Jadi ya. Jadi banyak banyak gambar yang bisa kita lihat ya. Tapi salah satu yang digunakan ini di bukunya Sun Tzu tadi ya, saya lupa ini. Jadi dengan ini goalnya selalu ini ya, strategi ini yang terintegrasi ini. Nah, di sini. Jadi dengan memanfaatkan kondisi-kondisi masa lalu, kemudian domainnya harus spesifik khusus, ada penilaian terhadap kondisi sekarang, melihat tren, isu-isu terkini, rencana, proyeksi, dan seterusnya. Ada faktor pendorongnya, yang ini SMART, nanti implikasinya seperti apa, opsi-opsi yang muncul seperti apa, baru strateginya apa. Nah, ini garis besar kerangka kerja dari penerapan foresight approach atau fase-fasenya gitu ya. Gitu. Ada buku versi lain terkait dengan kerangka kerja foresight approach tadi ya. Ini mungkin yang lebih lebih apa ya, lebih mudah diterapkan mungkin ya, karena di buku ini karangan Joseph Foros ini ya, dia memilah-milah kerangka kerja foresight approach itu ke dalam kelompok input, analisis, interpretasi, dan prospeksi. Nah, itu. Nah, ini menurut si Joseph Foros ya. Ini bukunya juga sangat terkenal sekali ya. Jadi dia memilah-milah menjadi empat faktor ini ya. Nah, ini yang tadi ini ya. Input. Ya, apa yang terjadi sekarang ini menjadi input ya. Nah, foresight-nya di mana? Nah, di sini tadi. Ada analisis, interpretasi, dan prospection atau prospection tadi ya. Kemudian dari foresight nanti outputnya apa? Kemudian strategi atau kebijakan yang akan diambil itu seperti apa? Inilah pendapat dari Joseph Foros ya. Nah, ini bisa kita lihat kalau analisis itu seperti apa gitu ya. Itu terkait dengan apa yang nanti yang nampaknya akan terjadi seperti apa gitu ya. Realitas yang terjadi seperti apa, termasuk apa yang akan terjadi. Itu yang di sini peran foresight ya. Dan untuk melakukan analisis, interpretasi, dan prospection tadi diperlukan alat-alat atau metode-metode tentunya. Yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian outputnya. Nah, jadi kita harus mengerjakan apa ya? Kita harus ngapain? Nah, itu bahasa sederhananya kan gitu ya. Ya, kalau kita sudah tahu mengerjakan apa, baru strateginya apa untuk bisa melaksanakan pekerjaan yang kita tadi ya. What will we do? Inilah Joseph Foros, ini sangat terkenal ya bukunya ini, Genetic Foresight ini. Jadi kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan kerangka foresight sebelumnya, ini sebenarnya nggak jauh beda ya, cuma dia tidak membedakannya ke dalam input, terus analisis, interpretasi, dan prospection seperti yang dikemukakan oleh Joseph Foros. Tapi banyak orang menerapkan kerangka kerja yang diusulkan oleh si Joseph Foros ini.
Nah, ini yang penjelasan tadi ya. Oke. SDD. Ada beberapa elemen utama dalam foresight approach ini ya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi tren atau kecenderungan yang berlangsung ya. Dan sinyal-sinyal awal dari perubahan yang mungkin itu seperti apa. Yang nanti akan memberikan dampak di masa ke depan seperti apa. Trennya itu bisa bermacam-macam ya. Tren perubahan sosial sekarang itu seperti apa ya. Nah, gitu. Misalnya kalau dulu kan orang kalau mau bersosialisasi kan dia harus bertemu secara fisik ya. Nah sekarang mungkin agak bergeser sedikit, jadi tidak harus berkumpul secara fisik, tapi cukup melalui grup WhatsApp atau grup uh, apa tertentu kan gitu ya. Nah, itu. Jadi itu terkait dengan tren-tren tadi ya. Tren teknologi juga harus diketahui juga, tren ekonomi ke depan, lingkungan atau politik dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, eksplorasi ketidakpastian. Nah, ini juga ciri khas dari foresight approach tadi ya. Di samping mengidentifikasi tren, termasuk sinyal-sinyal adanya perubahan itu, kita harus mengidentifikasi juga ketidakpastian atau uncertainty tadi. Nah, ini ada di dalam FUTSA tadi ya. Jadi foresight approach dia mendorong eksplorasi atau pendalaman lebih jauh berbagai skenario yang mungkin untuk menghadapi uncertainty tadi. Jadi tujuannya adalah mengantisipasi bagaimana kombinasi dari berbagai faktor itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda dari hasil sebelumnya. Elemen ketiga yaitu perkembangan skenario ya. Skenario atau alternatif ya. Ini representasi dari alternatif atau opsi dari masa depan yang mungkin terjadi. Dalam pendekatan foresight ini atau foresight approach, skenario atau alternatif dikembangkan untuk memeriksa berbagai kemungkinan dan membantu para pemangku kepentingan yang memikirkan pilihan strategis yang lebih luas. Jadi ada identifikasi tren, kita mengeksplorasi ketidakpastian, kita mengembangkan skenario-skenario atau alternatif-alternatif yang mungkin di masa depan seperti apa, dan berikutnya kita harus melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan tentunya ya. Jadi untuk melihat tren, ketidakpastian tadi, pastikan kita tidak bisa sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak dan seterusnya. Banyak pihak itu bisa berasal dari berbagai sektor, misalnya dari dunia bisnis, mungkin dari akademisi, masyarakat umum, bisa pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya, dalam penerapan flat approach, kita harus proaktif dan antisipatif ya. Jadi kita tidak hanya apa itu beraksi setelah adanya perubahan saat mereka terjadi, tetapi dengan adanya foresight approach ini, kita harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut, baik melalui inovasi, kebijakan baru, atau perubahan perilaku. Termasuk elemen berikutnya, refleksi strategis, yang mana foresight approach dia akan memberikan ruang bagi individu, bagi organisasi, atau bagi negara yang memanfaatkan untuk merefleksikan strategi jangka panjang yang akan dibuat sehingga lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Dan terakhir, dalam penerapan foresight approach, tentunya perlu menggunakan alat atau metode ya. Misalnya menggunakan metode atau alat analisis seperti pastel atau PES saja ya gitu ya. Itu singkatan ya. Kalau sekarang yang
lagi ngetren kan singkatan dari PESTEL ya. P-nya itu politik, E-nya ekonomi, S sosial, T teknologi. Kalau PESTEL itu E berikutnya itu environment, L-nya itu saya lupa malahnya. E-nya itu apa saya lupa ya? Eh, energi maaf ya, energi terus L-nya itu lingkungan. Kemudian misalnya menggunakan analisis SWOT, analisis eh, lainnya yang mirip SWOT, misalnya analisis EV dan EV, menggunakan metode Delphi misalnya, dan seterusnya. Itu bahkan bisa juga menerapkan simulasi untuk melihat tren-tren ke depan dan seterusnya. Nah, itulah elemen-elemen yang harus diingat kalau kita menggunakan foresight approach tadi ya. Nah, sesuai dengan tadi, itu ada 10 pendekatan yang biasa digunakan ya dalam menerapkan foresight approach ini. Nah, ini jadi kalau kita ambil dari salah satu sumber ya, nanti bisa dicek di sini ya. Jadi foresight approach itu kan untuk menghasilkan strategi jangka panjang ya. Jadi hari ini, today, mungkin ini 3 tahun yang akan datang seperti apa, ini untuk jangka panjang dan seterusnya. Nah, foresight ini untuk melihat ini untuk jangka panjang dan biasanya terkait dengan apa itu yang kuantitatif ya. Jadi kalau yang sekarang itu berarti insight ya. Sekarang dan kuantitatif itu berarti insight. Tapi kalau untuk jangka panjang dan kuantitatif, nah itulah foresight. Jadi tidak saling berbenturan, tapi dia saling melengkapi. Jadi kalau kita menganalisis sekarang, berarti kita pendekatannya pendekatan insight. Kalau kita arahnya adalah ke masa depan, perumusan strategi di masa depan, berarti kita menggunakan foresight ini. Nah, inilah metode-metode yang kita gunakan. Yang tadi sudah kita singgung sekilas, ada simulasi, ada metode Delphi, dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dicek satu persatu ya metode ini ya. Ini definisinya standar ini ya. Ini bahkan kegunaan, kelebihan, kelemahan ini bisa bisa juga nanti di cross check ya, betul atau tidak gitu. Ini yang berlaku secara umum kalau metode Delphi ini ya. Nah, secara seringkas mungkin kita bisa bahas kilas di sini ya. Jadi metode Delphi ini sering digunakan ini ya. Jadi ini melibatkan sekelompok ahli atau expert yang memberikan pendapat mengenai tren dan perkembangan masa depan melalui serangkaian kuesioner, di mana kuesionernya itu diulang beberapa kali. Setiap putaran kuesioner menghasilkan umpan balik sehingga para ahli dapat meninjau ulang pendapat mereka berdasarkan pada masukan secara kolektif dari kelompok tersebut. Jadi mirip dengan focus group discussion ya, FGD itu ya. Cuma kalau dalam metode Delphi biasanya tidak langsung mengemukakan pendapat, tapi dia mengisi pendapatnya melalui pertanyaan tertulis, yaitu kuesioner tersebut. Nah, ini kegunaannya biasanya digunakan untuk mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai skenario di masa depan yang kompleks seperti apa. Ini biasa digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak pasti tadi. Nah, kelebihannya karena dia mengisi menggunakan kuesioner ya, jadi tidak secara langsung para ahli mengemukakan pendapat secara lisan, maka dimungkinkan konsensus yang didapat itu lebih objektif tadi. Tapi tentunya karena dia harus mengisi kuesioner, dia memerlukan waktu yang lama. Nah, ini salah satu contoh metode yang digunakan dalam foresight approach tadi ya. Metode alat atau pendekatan lah gitu ya, macam-macam. Ada skenario planning atau perencanaan skenario, ini juga digunakan juga dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca. Ada environment scanning, horizon scanning, SWOT. Ini analisis yang biasa digunakan. Nanti sebenarnya bisa ditambah juga ya, tidak hanya 10 ya, misalnya dengan analisis menggunakan matriks IV ya. IV itu internal faktor
EF maksudnya ya. Kalau EF external factor ya ini mirip-mirip dengan SWOT ya. Itu juga sering dipakai di dalam menerapkan metode insights tadi ya. Gitu. Analisis trend ini juga sering dipakai di dalam foresight approach. Nah ini kita perlu bahas khusus nih ya. Jadi melibatkan analisis trend yang sudah ada untuk memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Misalnya tren perkembangan teknologi ke depan seperti apa? Perkembangan perilaku demografi antar bangsa seperti apa? Kemudian ekonomi suatu negara misalnya itu dianalisis, itu digunakan untuk memperkirakan perubahan di masa depan seperti apa dan seterusnya. Itu yang kita namakan dengan trend analysis atau analisis kecenderungan. Ya. Ini Kalau saham itu bisa ya, Prof ya, bisa, menggunakan trend analisis ya, ya, saham. betul Pak. Saham terus misalnya tren kebutuhan masyarakat di depan ke depan seperti apa itu bisa digunakan dengan menggunakan analisis tren ini. Eh, Tren Prof ini izin bisa berbasis pada waktu, bisa juga yang non waktu ya. Kalau saham biasanya basisnya bukan basis waktu Pak ya, tapi basis kondisi tertentu gitu. Tapi ada juga yang berbasis pada waktu, misalnya permintaan konsumen akan suatu produk gitu ya. Maka setiap saat atau setiap hari atau setiap minggu dia akan berubah mengikuti tren-tren tertentu. Jadi basisnya basis waktu, tapi tidak semuanya. Tadi ada yang bertanya, silakan Pak Ciptono tadi ya. ya Nah, ini silakan. ini kan bisa nggak ini kan forecasting ya Iya, iya. sifatnya forecasting. Ah, ah. Nah, sebelumnya sesi sebelumnya kan dinamik ya. Jadi Mm-mm. dinamik kita melihat ini dikombinasikan bisa nggak dalam sebuah disertasi bisa nggak? Ini kan satu dinamik kita dapat formulasi terus Iya, di forecasting kan gitu mungkin kan nggak bisa. ya, Prof? Iya. Jadi di dalam tahapan sistem dinamik itu kan ada pemodelan matematis, Pak ya. Hmm, Ya, yang minggu lalu ya. iya. Jadi ada perumusan causal loop diagram, kemudian ada perumusan model matematis. Nah, untuk mendapatkan Hmm, model matematis itu bisa digunakan menggunakan analisis tren ini. Jadi ke depan seperti apa, nanti rumusnya seperti apa, bisa digunakan analisis tren seperti ini. Jadi bisa iya. dikombinasikan, Pak ya, Oh siap. bisa. Jadi tidak saling asing kan gitu ya. Jadi antar metode atau pendekatan atau alat analisis satu dengan yang lain itu bisa dikombinasikan ya. Tapi jangan dipaksakan nih kalau nggak bisa, Pak ya. Jadi Hmm, kalau dalam perubahan matematik itu kan salah satunya bisa menggunakan analisis tren ke depan seperti apa. Dari hmm, analisis tren nanti kan didapatkan sebuah persamaan matematis gitu ya. Bisa menggunakan regresi linier atau regresi yang non linear atau persamaan-persamaan yang lainnya. Ya. Jadi jawabannya ya. bisa Pak ya. Tapi bisa juga tidak ya, tergantung dari trennya ke depan seperti apa ya gitu. Hmm, siap siap. Makasih, Pak. Oke. Ini yang analisis tren yang banyak dipakai dalam mengevaluasi kondisi-kondisi ke depan seperti apa. Yang ketujuh itu ini juga sering digunakan ya, backcasting. Nah, eh, jadi dimulai dari masa depan yang ingin dituju itu seperti apa. Nah, gitu ya. Ini sering kali saya juga ini menggunakan ini ya. Jadi kita ke depan pengen apa sih kan gitu ya. Kalau perusahaan misalnya, visi ke depan perusahaan itu pengen apa? Nah, untuk bisa mencapai visi ke depan seperti apa nanti perlu langkah-langkah apa. Jadi dia mundur. Namanya backcasting ya. Jadi dia berjalan mundur ya. Jadi ini penjelasannya atau definisinya adalah bahwa dalam metode backcasting ini dia bekerja mulai dari visi masa depan yang diinginkan tentunya ya, kemudian berjalan mundur atau ke belakang untuk mengidentifikasi langkah-langkah atau jalur yang perlu diambil untuk mencapai visi masa depan tersebut.
Nah, ini seringkali kalau misalnya gini kan, waktunya mepet ya, kita ingin membuat sesuatu, tapi waktunya mepet, maka itu lebih lebih cepat dan lebih tepat biasanya kita pakai yang metode backcasting ini ya. Kita tetapkan sasaran ke depan seperti apa, baru kita berjalan mundur, mengidentifikasi langkah-langkah atau prosedur apa atau kegiatan apa yang nanti akan dilakukan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan tersebut tadi. Nah, ini seringkali digunakan juga oleh mahasiswa itu ya, angkatan pertama ini Pak ini. Jadi kalau mahasiswa ingin membuat disertasi itu kita tanya dulu nanti outputnya apa nih? Hasilnya yang mau dicapai apa? Itu kita tanya dulu itu ya. Nah, untuk mencapai output atau sasaran atau produk yang nanti dihasilkan dalam disertasi itu perlu langkah-langkah apa? Nah, gitu. Jadi berjalan mundur itu Pak itu kan gitu. Jadi itu mungkin bagi banyak orang akan lebih apa ya? Lebih jelas ya apa yang dituju ke depan ketimbang kita mulai dari oh saya punya ini nih gitu ya. Saya punya pengetahuan ini, punya langkah-langkah ini, saya akan membangun ini kan gitu ya. Itu juga diperbolehkan ya, tidak dilarang gitu ya. Tapi barangkali kalau menerapkan langkah-langkah yang sekuensial seperti itu nanti memerlukan waktu yang lama dan barangkali arahnya nanti tidak terlalu fokus ya dibandingkan dengan menggunakan metode backcasting tadi. Dalam backcasting itu dia fokus itu ya, visi depannya dipegang dulu. Ke depan mau apa kan itu ya. Lah untuk mendapatkan hasil masa depan seperti itu, langkah-langkahnya apa? Itu baru diidentifikasi mundur kan gitu ya. Nah, itu. Biasanya langkah-langkah yang harus ada itu tidak terlalu mudah juga, tapi itu harus diidentifikasi dan nanti harus dijalankan juga. Manfaatnya ini digunakan untuk merancang strategi menuju masa depan yang berkelanjutan dan biasanya untuk mencapai tujuan jangka panjang ya. Dia punya kelebihan ya, jadi fokus. Jadi karena visi ke depan atau strategi ke depan itu sudah dipegang duluan, maka akan fokus ya dalam pencapaian tujuan yang spesifik dan jelas. Nah, ini kelemahannya bisa terlalu idealis ya, jika tidak mempertimbangkan realitas dan kendala maupun kapasitas yang dimiliki saat ini. Nah, gitu. Jadi itu salah satu kelemahan dari backcasting tadi ya. Memang ini idealis juga ya. Jadi penerapan backcasting ini memang harus didukung oleh adanya atau dukungan sumber daya yang memadai untuk mencapai tadi. Kalau tidak memadai maka dia akan menjadi tidak realistis tadi ya. Ada juga metode cross impact analysis dan seterusnya nanti bisa dibaca satu-satu ya. Ada morfologi analisis, wildcard, weak signal analysis dan seterusnya nanti bisa dilihat satu-satu. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Ciptono tadi forecasting tadi. Ini yang berbasis pada waktu. Jadi yang sumbu X-nya atau variabel di independennya itu waktu, sumbu vertikalnya untuk dalam ini adalah sales atau penjualan. Nah, forecasting adalah memprediksi ke depan seperti apa, seperti ini. Ini yang namanya forecasting ya di sini tadi. Nah, untuk melihat ke depan seperti apa, perlu data-data seperti ini. Nah, tentunya bisa jadi prediksi ini akan meleset ya. Nah, kenapa meleset? Karena tadi adanya mungkin persaingan kompetitor, antar kompetitor, dan seterusnya. Terus daya beli masyarakat mungkin tidak terlalu bagus. Maka bisa jadi hasil forecasting atau peramalan atau prediksi ini tidak terlalu bagus. Itu bisa jadi. Jadi namanya juga forecasting ya. Gitu. Jadi menggunakan data masa lalu atau data historis ya. Ini yang forecasting tadi. Atau seringkali dinamakan dengan prediksi. Nah, untuk melakukan forecasting ini,
Ini digunakan misalnya salah satunya menggunakan proyeksi linier, bisa juga yang non linear dan seterusnya ya, tergantung dari data historis masa lalu seperti apa. Bisa juga eksponensial ya. Kalau naiknya terlalu tajam bisa parabolik dan macam-macam ya gitu. Itu hasil dari forecasting. Ini yang game simulation ya. Ini terkait dengan teori permainan atau game teori. Dia biasanya melibatkan ini tadi ya. Dua pemain atau kalau domainnya perusahaan berarti dua perusahaan. Dia masing-masing punya strategi. Nah, strategi apa yang harus diterapkan oleh masing-masing perusahaan ini supaya dia bisa menjadi pemenang. Jadi winnernya ya, pemenang ya, bukan menjadi yang loser atau yang kalah. Ini yang game simulation. Roadmap yang tadi belum kita singgung juga, ini juga seringkali membantu dalam menerapkan eh, apa itu foresight approach tadi ya. Roadmap biasanya berbasis pada waktu juga ya. Misalnya ini kuartal pertama, kedua, tiga, empat, atau kalau bulan 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia menerapkan kegiatan apa saja ya, ini ditulis di sini. Roadmap juga bermacam-macam bentuknya ya, tapi intinya dia melibatkan dua sumbu ya, X dan Z. Nah, X-nya itu biasanya terkait dengan waktu, Z-nya itu terkait dengan parameter yang nanti akan digunakan dalam membuat roadmap atau peta jalan. Ini backcasting tadi ya, dia mundur ini ya, jadi ini dulu ditetapkan, kemudian dia mundur. Nah, seringkali dalam menerapkan metode backcasting itu menerapkan metode ABCD. A-nya nanti yang terkait dengan awareness, yang nanti akan di awareness terhadap visi masa depan yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian dia backcasting, dia menyusun langkah-langkah seperti ini, tapi tetap basisnya pada kondisi sekarang. Ini ya, terus. Kemudian ada unsur juga kreatif, jadi dalam menerapkan backcasting ini dia harus kreatif menyusun langkah-langkah supaya nanti strategi atau visi ke depan itu bisa tercapai. Dan nanti harus memutuskan atau decide prioritas-prioritas mana yang didahulukan, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini yang diuraikan oleh John B. Robinson ya. Ini tahun 90 ya, metode backcasting ini. Nah, ini beberapa mahasiswa yang menyusun disertasi angkatan pertama ada juga yang menerapkan ini ya. Jadi karena waktu itu sulit untuk menyusun langkah demi langkah dari awal ke akhir, akhirnya coba kita pancing nanti maunya apa nih disertasinya, nah, itu ya gitu. Ada juga dua mahasiswa yang sedang menyusun proposal penelitian juga ya, angkatan pertama itu sulit merumuskan dari awal langkah demi langkah. Akhirnya kita sarankan juga coba dirumuskan nanti akhirnya disertasinya itu mau menghasilkan apa. Nah, ternyata kalau kita pancing seperti itu, dia bisa menyusun untuk sampai pada output disertasinya ini perlu langkah ini, dan seterusnya. Sampai pada ujungnya, yaitu baseline current state-nya sekarang ini bisa dirumuskan. Nah, ini salah satu manfaat dari backcasting tadi ya, gitu. Jadi intinya dalam penerapan backcasting metode ini, dalam benak kita bertanya ya, jika kita ingin mencapai tujuan tertentu, apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu tadi. Nah, itulah backcasting ya. Ini yang dikemukakan oleh Robinson. Nah, belum lama, ini tahun 90-an ini ya. Nah, ini contoh backcasting yang lain. Ini ditetapkan dulu, dia mundur seperti ini, dan seterusnya ya. Ini dalam contoh perencanaan keberlanjutan. Ini yang metode ABCD tadi yang sudah kita kemukakan. Ini juga sama. Ini penjelasannya masing-masing ada. Langkahnya juga sudah ada. Nah, ini.
Nah, ini langkah-langkahnya ya untuk melakukan atau men-setup backcasting method tadi. Pertama ditentukan time frame-nya. Berapa lama nih? Nah, misalnya sekarang kan kondisinya misalnya 2024 ya. Tahun 2045 itu mau ngapain kita? Nah, kan gitu ya. Kalau untuk mahasiswa misalnya time frame-nya kan 3 tahun ya. Jadi tahun ketiga ini bikin disertasi, disertasinya apa nih outputnya? Nah, itu ya. Jadi time frame ini ya. Jadi 3 tahun tetapkan. Kemudian setelah itu mendeskripsikan current state, baseline-nya itu ya. Sekarang kita punya apa? Nah, ini ya, gitu. Jadi tetap ini kita pegang ini ya, pegang terus kita punya apa, current state-nya seperti apa. Kemudian setelah itu di ini ya, dirumuskan keinginan atau possible atau keinginan yang di ini apa saja ini ya. Jadi dengan adanya seperti ini, mana yang tadi tetap dipegang ya. Nah, ini. Mungkin oh ini sebagian ini arahnya ke sana yang possible, yang mungkin yang sini tadi. Tapi yang diinginkan, yang tujuan akhirnya sudah dipegang dulu ya tetap. Maka jalurnya yang kita ambil jalur ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Inilah kegunaan utama dari backcasting ya. Jadi bisa menuntun kita akan jalan yang tepat untuk sampai pada visi yang sudah ditetapkan tadi. Meskipun dengan adanya baseline atau current state sekarang ada beberapa opsi yang mungkin, tapi karena tujuan ini sudah bisa ditetapkan di awal, maka kita punya jalur yang cepat, jalur yang tepat ya, nggak akan belok-belok ke sini. Nah itu backcasting ya. Nah, nanti coba dimanfaatkan dalam penyusunan disertasi itu ya, gitu. Oke. Kemudian setelah itu ditentukan. Jadi kan kita udah memilih jalur yang ini tadi ya. Meskipun banyak jalur kan gitu ya. Nah, ini tadi yang bedanya antara backcasting sama jalur sekuensial biasa itu. Kalau sekuensial kan dimulai dari sini ya. Dari sini nanti, oh arahnya bisa ke sana mungkin ya gitu. Ke sini juga mungkin juga kan gitu. Akhirnya kita tidak fokus gitu. Tapi kalau backcasting ini sudah fokus. Karena sudah fokus ini kita bisa menetapkan langkah-langkahnya ini. Action-actionnya ya. Nah ini. Termasuk indikator keberhasilan langkah-langkah seperti ini. Ini kalau dalam operational research itu dinamakan dengan backwards method gitu ya. Jadi ke belakang gitu ya. Nah, seringkali kita terapkan itu. Gitu. Kemudian menilai risiko dan peluangnya untuk setiap langkah ini. Apa kan gitu ya. Nah, ini tidak hanya pada metode ini juga, tapi setiap jalur ini juga bisa memiliki risiko termasuk peluangnya ya. Tapi dengan adanya jalur yang sudah pasti atau yang sudah tetap ini, kita hanya fokus pada penilaian risiko yang mungkin terjadi di sini atau peluang-peluang yang mungkin hanya di sini saja. Nah, itu. Oke. Nah, itulah tadi yang kita namakan dengan oh ini tren yang lain ya. Nah, ini coba contoh banyak contoh-contoh tren. Terus kita Nah, ini pertanyaan mendasar ya. Bagaimana memilih tools atau approach atau metode yang tepat tadi ya. Jadi tidak ada satupun metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak hal ya. Jadi tentunya kita harus memilih yang tepat, metode yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu yang pas ya. Atau untuk menyelesaikan project foresight yang pas ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita kalau misalnya gitu ya, kalau kita kepengen mengeksplor tren-tren masa depan seperti apa, biasanya kita gunakan analisis tren gitu ya. Tool yang tepat tentunya analisis tren atau horizon scanning tadi. Jadi kita men-scan perilaku-perilaku atau kejadian tertentu berbasis pada waktu. Nah, itu. Kemudian kalau uh, untuk membangun skenario yang lebih kompleks, maka kita bisa juga menggunakan skenario planning,
cross impact analysis dan seterusnya ya. Nah, ini tadi belum kita bahas, tapi nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini istilahnya agak asing, tapi penjelasannya lebih mudah tadi ya. Kemudian kalau ada contoh lain, bisa juga menggunakan tool atau alat atau metode yang sesuai tentunya. Dan kadang-kala tools yang digunakan itu merupakan kombinasi dari 2 atau lebih tools yang ada. Gitu ya. Nah, ini langkah praktisnya ya. Bagaimana memulai penerapan foresight approach tadi ya. Nah, jadi sebenarnya ini tidak terlalu asing atau baru bagi kita ya. Jadi kalau kita memulai sesuatu, pasti yang pertama dimulai dengan merumuskan tujuan dan skopnya atau ruang lingkupnya. Itu udah pasti ya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Nah, itu harus dirumuskan secara pasti dan seterusnya. Karena nanti terkait dengan perumusan strategi yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan tadi. Pertanyaan yang mendasar misalnya, mengapa kita harus menggunakan foresight approach? Nah, ini ya. Nah, ini dalam merumuskan tujuan ini perlu juga ya. Apakah tujuannya untuk merumuskan strategi dan seterusnya. Terkait dengan uncertainty, peluang masa depan dan seterusnya. Nah, kalau ini semuanya berarti tujuan penggunaan foresight approach tentunya sudah pas ya, sudah tertentu dan seterusnya. Kemudian perlu di set time horizonnya berapa lama, misalnya 5 tahun kah? Nah, jadi time frame-nya harus di setting ya. Kalau kita menerapkan foresight approach 10 tahun kah, 20 atau 50 tahun dan seterusnya. Kemudian kita identifikasi pertanyaan kunci. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi banyak pertanyaan kunci harusnya. Cuma ini yang kita ambil 2. Misalnya ini dampak potensial terhadap emerging teknologi pada industri Anda itu apa? Nah, gitu ya. Terus bagaimana climate change, nah, bagaimana iklim itu akan mengubah efek ke urban infrastruktur dalam waktu 5 tahun ke depan misalnya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang kedua kita membangun sebuah tim ya, tim ahli tentunya ya, interdisiplin, melibatkan stakeholder, fasilitator dan seterusnya tentunya harus dilibatkan. Ini juga langkah yang standar ini ya. Gitu. Melakukan environment scanning, misalnya menggunakan trend analysis, weak signalnya apa dan seterusnya. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, bisa juga menggunakan analisis yang lain, misalnya menggunakan SWOT atau macam-macam tadi ya. Keempat, mengeksplor ketidakpastian tadi, menentukan faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi misalnya, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh di sini ada regulasi ke depan yang nggak pasti, ekonomi yang turun terus, inovasi disruptif dan seterusnya. Kemudian pengembangan skenario, jadi mungkin ada beberapa skenario gitu ya, yang nanti bisa dihasilkan dari hasil mengeksplor uncertainty tadi ya. Jadi caranya bisa menggunakan tools-tools misalnya skenario planning, bisa juga yang lain. Backcasting juga bisa dan seterusnya. Oke. Engage stakeholder, kemudian kita lakukan analisis implikasinya itu apa saja. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan strategi. Ini goal atau output yang dihasilkan dengan penerapan foresight approach ya. Jadi selalu strategi yang nanti direkomendasikan ya. Jadi ini berbasis pada skenario dan implikasi yang tadi dikembangkan di tahap sebelumnya, baru dikembangkan strategi yang actionable, jadi yang bisa diterapkan ya.
atau rekomendasi yang bisa diterapkan ya. Misalnya terkait dengan kebijakan baru, inovasi, prioritas investasi seperti apa, perubahan operasi sekarang, dan seterusnya. Gitu ya. Itu ke-8. Ke-9, jadi setelah strategi direkomendasi baru kita komunikasikan penemuan-penemuan yang mungkin akan diperoleh ya. Jadi misalnya dari grid menciptakan report yang jelas, presentasi dan seterusnya ya gitu ya. Jadi dari strategi yang sudah dirumuskan tadi harus dieksekusi. Hasilnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk report dan visualisasi yang mudah dibaca dan seterusnya. Kemudian hasilnya harus dimonitor dan diupdate secara kontinu menggunakan continuous scanning, adaptive dan seterusnya. Itu salah satu cara memulai penerapan foresight approach ya. Jadi seperti di awal tadi kita singgung, ini bisa diterapkan ke individu, misalnya para mahasiswa secara individu, bisa diterapkan juga ke institusi, misalnya ke perusahaan atau organisasi, bisa juga diterapkan di pemerintahan atau di negara. Oke. Ini contoh ya, tapi saya ambil dari buku juga ini ya, karena contohnya lengkap sesuai dengan tadi ya. Ini. Lengkap, tapi ini yang sudah saya potong-potong ini ya. Jadi ini project yang dikerjakan menggunakan kerangka kerja foresight approach tadi ya. Ini menggunakan scenario planning sebagai contoh kerangka kerja tadi. Pertama set the stage-nya, mengidentifikasi focal question misalnya world will global dan seterusnya, misalnya tahun 2050 seperti apa gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya tahun 45 itu seperti apa ya nanti Indonesia ya. Nah, itu ya. Itu contoh gitu ya. Kemudian kita analisis drivernya, misalnya menggunakan bla 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 gitu ya. Nah, ini misalnya menggunakan riset, inovasi teknologi, energi terbarukan, faktor politik juga harus dibahas seperti regulasi pada emisi macam-macam ya. Terus energi demand secara global seperti apa itu harus dianalisis. Jadi faktor-faktor penggerak yang menyebabkan timbulnya tadi itu harus diidentifikasi di sini ya. Kemudian mengidentifikasi ketidakpastian seperti apa. Kalau ini tadi kan time frame-nya 50 ya, di tahun 50. Start sekarang sampai ke tahun 50. Jadi disarankan fokus pada ketidakpastian kunci ya. Nah, ini terkait dengan karbon misalnya. Jadi ini pertanyaan bagi Pak Viva Taufik ya. Jadi apakah harga karbon itu secara global bisa diadopsi? Nah, dan seterusnya, misalnya gitu ya. Kalau enggak, kenapa? Ya, itu harus diidentifikasi ketidakpastian seperti itu. Kemudian kembang skenario, misalnya dari beberapa faktor penggerak, kemudian adanya hasil identifikasi ketidakpastian tadi baru kita rumuskan skenario-skenario yang nanti akan dikembangkan tentunya masing-masing. Skenario A, B, C, dan seterusnya ya. Misalnya pertama menggunakan green energy dominance. Yang kedua, energy stagnation. Fokusnya pada fosil kalau itu ya. Bisa juga menggunakan hybrid future, baik menggunakan energi renewable maupun fosil. Atau murni green energy, khusus memanfaatkan energi terbarukan itu. Misalnya kan gitu ya. Kemudian masing-masing dicari implikasinya apa. Kalau misalnya menggunakan skenario A, nanti implikasinya apa ya.
Skenario B implikasinya apa, C apa, dan seterusnya. Kemudian masing-masing setelah tahu implikasinya, baru disusun strategi untuk masing-masing A, B, dan C tadi. Nah, ini contoh yang pertama tadi ya. Jadi strategi. Nah, tadi kan ada communicate the finding ya, tapi ini tidak sampai sini karena ini kan contoh ya. Jadi saya potong hanya sampai pada memformulasikan strategi. Karena memang fokus utama dari foresight approach itu adalah perumusan strategi di masa depan seperti apa. Itu fokus utamanya ya. Tapi kalau mau dilanjutkan misalnya penerapan strategi yang dirumuskan seperti apa, nah, itu juga diperbolehkan seperti yang sini tadi ya, termasuk dilakukan monitoring dan update setiap penerapan strategi yang direkomendasikan itu juga diperbolehkan ya. Tapi intinya seperti di awal kita bicarakan, fokus utama dari penerapan foresight approach itu adalah yang nomor 6 ini, merumuskan strategi tadi ya gitu. Nah, ini contoh kedua, ini masih di luar. Dua-duanya saya ambilkan dari contoh real di UK ya, United Kingdom. Ini sama, aspek kuncinya, ini objektifnya, metode yang digunakan, caranya sama. Setelah itu kembangkan skenario ini ya. Oke. Terus strategi findingnya, ini sampai pada ininya, impactnya terhadap impact dari faktornya apa. Ini penerapan lebih jauh ya. Kalau ini tadi kan sampai sini saja ya. Skenario, kemudian dikembangkan strategi, berhenti. Tapi kalau sini sampai penerapan masing-masing dan terakhir dampaknya seperti apa. Itu. Ya itu dua contoh ya. Dan nanti kita bisa juga menerapkan foresight approach itu untuk kasus-kasus lain gitu ya. Misalnya kita kan akan menghadapi eh, apa namanya itu ya, bonus demografi ya untuk tahun 2045 ya. Nah sekarang kan dunia ada ketidakpastian ya. Apa strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi bonus demografi tadi? Nah, ini misalnya ya. Nah, itu bisa dianalisis dengan menggunakan foresight approach tadi. Dimulai dari perumusan tujuan, eh, macam-macam sampai terakhir pada perumusan strategi saja. Nah, itu juga bisa ya. Contoh berikutnya termasuk kalau di Indonesia itu kan eh, kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia itu kan sangat besar ya. Sedangkan yang bisa dipenuhi dari dalam negeri itu kan relatif sedikit ya, eh, nggak sampai separuhnya dari kebutuhan realnya. Maka strategi ke depan tuh apa ya? Nah, coba nanti dianalisis pakai foresight approach ini. Nah, seperti apa? Kan gitu. Atau contoh-contoh yang lain itu bisa diterapkan. Misalnya kan sekarang kan kalau di Indonesia itu kan orangnya banyak, terus makanan pokoknya nasi. Sementara yang bisa dicukupi dari dalam negeri itu nggak sampai 70% ya kebutuhan beras itu. Sisanya harus bergantung pada negara lain. Itu kan sangat berbahaya karena kan masyarakatnya banyak kan gitu ya. Nah, strategi ke Strategi depan seperti ketahanan apa? pangan, Prof. Iya, itu terkait dengan ketahanan pangannya seperti apa, nah, itu ya. Nah, itu untuk tugas minggu depan ini. Ini ya. Ah, ini. Nah, tugas minggu depan yang nomor 2 ya. Coba buat proyek sederhana dengan menerapkan foresight approach tadi. Nah, tadi sudah saya apa itu pancing-pancing ya, contoh-contoh yang nanti bisa didekati dengan menggunakan foresight approach tadi ya, gitu. Jadi ada dua latihan ya, tapi nanti harus ini ya, dikumpulkan ini ya. Yang pertama terkait dengan review artikel dari jurnal internasional terkait dengan penerapan metodologi sistem dinamik ya, yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Ini relatif lebih mudah ya. Jadi kalau review artikel itu langkah pertama adalah cari artikel dari jurnal internasional, tapi topiknya adalah
metodologi sistem dinamik ya. Kemudian di review. Di review itu biasanya yang pertama terkait dengan ringkasan, yang kedua itu pembahasan ya. Jadi summary dan analisis kelebihan atau dan keterbatasan dari artikel tadi itu yang namanya review artikel ya. Yang kedua buat project sederhana yang tadi udah saya singgung-singgung ya, tapi boleh juga dengan cara lain ya. Misalnya contoh lain juga boleh ya. Ketahanan pangan, ketahanan energi, terus menghadapi bonus demografi tahun 2045 seperti apa ya. Terus masalah mungkin nanti air ya, ke depan itu kalau nggak salah kan air mungkin bahkan menjadi rebutan banyak negara itu ya, karena banyak negara sekarang sudah mengalami kekeringan termasuk di Afrika maupun di Timur Tengah. Yaitu larinya dia akan mencari sumber-sumber air dari negara-negara Asia, dari Eropa. Nah, itu kan bisa coba didekati dengan menggunakan foresight approach seperti apa. Nah, gitu. Nah, mungkin ada contoh-contoh lain ya. Tadi yang mengenai apa tadi ya? Karbon ya, carbon pricing ya. Nah, ke depan seperti apa? Yang itu topik disertasinya Pak Viva Taufik gitu ya. Iya, Prof. Oke. Ini minggu depan bisa ya, saya pikir ini ya. Sehari kan bisa mereview jurnal itu ya, gitu ya. Sehari nomor 1, 5 hari yang nomor 2 kan gitu ya, selesai. Ya, review tadi gimana Prof? Intinya pembahasan sama apa Prof? Review itu yang pertama summary Pak, meringkas jurnal tadi itu seperti apa ya. Itu Mm-mm, bagian pertama ya, meringkas. Bagian mm-mm, kedua itu menganalisis kelebihan dari paper tadi apa sih dia. Dia mm-mm, bisa menjangkau apa misalnya ya, atau ruang lingkupnya sangat luas, sangat bagus kan gitu ya. Manfaatnya sangat bagus gitu ya. Atau bisa juga nanti dilihat dari keterbatasan dari jurnal tadi seperti apa ya. Nah, itu namanya mereview Pak ya, mereview jurnal. Jadi kita tidak mencari kelemahan dari jurnal tadi ya, artinya mencari keterbatasannya apa kan gitu ya. Ya itu. Itu kalau mereview ya. Jadi saya ulangi ada dua bagian besar dalam mereview itu. Yang pertama adalah meringkas, Ringkas ya. nah, yang kedua Keterbatasan ya, Prof. ya keterbatasan termasuk kelebihan dari Manfaat. jurnal tadi ya Pak Viva Taufik Oke, ya. Nah, baik. Ya. itu yang pertama, yang kedua buat proyek sederhana, itu yang tadi itu. Ini ada semua tadi langkah-langkahnya kan ya. Ada dua contoh, saya pikir udah bisa ditangkap langkah-langkahnya seperti apa kan itu ya. Nah, Prof, kalau untuk yang nomor 2 itu dasarnya pakai jurnal juga atau enggak, Prof? Hmm, iya iya. Eh enggak sih Pak ya, ini harusnya topiknya sederhana aja Pak ya. Atau bisa Oh, juga topiknya baik, diambil Prof. dari jurnal ya Pak Jasan, itu boleh aja Pak. Misalnya di jurnal ini kok membahas mengenai carbon pricing nih. Coba didekati dengan foresight approach menurut Pak Jasan seperti apa? Gitu Pak. Jadi boleh ambil topik di jurnal, boleh aja nggak apa-apa gitu ya gitu. Tapi saya pikir banyak banget ya topik-topik terkait dengan yang terkait dengan ketidakpastian masa depan itu ya. Jadi Titik, inti bebas, inti Prof ya, dari bebas ya. bebas bebas Pak. Nah, Baik, Prof. ah, ah. Oke, ada pertanyaan atau masukan dari ini? Prof, mau nanya dong. Aduh, Ya, dimarahin kayaknya saya nanya. boleh, Murianti boleh. Ini ya, Prof. Saya Ah, nggak tahu, kayaknya nggak ada kaitannya sih. Cuman saya mau nanya tentang forecasting ya, Prof. ah, ah. Nah, forecasting itu kan kita meramalkan dilihat dari story atau dari kejadian sebelumnya ya. Ya, Misalnya data penjualan historis gitu ya. ya, Mm-mm. data historis Data betul. historis. Nah, misalnya kalau saya rencananya misalnya bikin project atau bikin usaha, ini kan Mhm. usaha baru nih, Prof. Itu Ya, kira-kira saya bisa bikin peramalan nggak sih, Prof? Terus pakai apa, Prof? Kira-kira metodenya yang tepat kalau kayak gitu? iya ya. Metode peramalannya pakai apa ya? Tergantung dari tren.
atau kecenderungan data historisnya tadi ya. Kalau perusahaannya baru gimana, Prof? Kalau Ya, perusahaan baru kan belum ada penjualan, belum ada data historinya. Benchmark dengan kompetitor benchmark. sejenis. Betul. Jadi kita bisa menggunakan data-data produk yang sudah dibuat oleh kompetitornya Miranti. Kemudian di forecast seperti apa nih? Nah, gitu. Jadi misalnya demand dari produk tadi dari perusahaan kompetitornya kok ini ya trennya naik atau turun kan? Nah, pakai aja itu ya ke depan seperti ini. Ya, Miranti akan bersaing di situ kan dengan pesaingnya tadi atau kompetitor tadi. Kita bisa benchmark gitu ya. Cuma metodenya harus kita lihat dulu ya. Tidak harus berupa garis lurus atau linear ya. Tapi bisa juga trennya itu yang eksponensial gitu ya. Kayak yang eksponensial itu contohnya ini ya. Iya. Jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk yang di Afrika itu bukan linear lagi itu eksponensial ya. Tambahannya luar biasa, langsung meningkat tajam itu kalau di Afrika itu kan. Kalau di Indonesia atau di Asia rata-rata kan relatif landai ya. Jadi linear tapi landai gitu ya. Kalau yang sekali lagi tergantung dari data historisnya ya Miranti ini ya. Iya. Jadi kita nggak bisa memaksa ini menggunakan metode linear atau yang bukan linear, nggak bisa gitu. Tergantung data Ya, historisnya. datanya, historisnya Jadi yang data historisnya diplot dulu baru kita bisa memastikan nanti pakai metode ini nih, kita pakai metode ini kan gitu ya. Iya. Contohnya tadi ini kan ya. Prof, izin nambahin, Prof. Boleh. Bisa juga dari kalau kita mau setting targetnya siapa, Oh ya, jadi jualnya mau di berapa nih? berapa? Iya, Terus bisa yang juga. cari data statistik penjualan, misalkan produk kompetitor mau jualan apa, statistiknya biasanya udah ada tuh. Nah, Biasa data Nielsen gitu-gitu keluarin. iya. Nah, ya. biasa Kalau lengkap gitu ya, atau data dari BPS biasanya kan ada itu ya. Nah, Iya. kita juga. Kalau gini ya Prof, kalau misalnya kasusnya seperti ini kan baru terus kita lihatnya dari kejadian dari atau historis dari perusahaan yang sejenis nih misalnya. Itu kita sama aja nggak ngambil errornya atau alfanya itu dengan yang biasa kita pakai data historis yang forecasting yang lain, eksponensial gitu. Misalnya eksponensial gitu. Iya. Gini, intinya kita akan memforecast kan kita lihat trennya dulu ini seperti apa kan gitu ya. Kalau misalnya trennya seperti ini, kita nggak cocok pakai yang eksponensial yang naik tajam itu kan. Nanti Iya. errornya sangat besar. Kalau errornya sangat besar, maka hasil forecastnya melenceng jauh. Nanti Miranti bisa rugi banyak kan. Misalnya ini dipakai tren yang eksponensial gitu kan. Hasil Iya. forecastnya, wah ini ke depan kayaknya konsumen suka banget nih produknya kan gitu kan. Hasil dari forecast kan. Tetapi Iya. karena hasil ramalannya jelek, biasnya atau errornya tinggi kan bisa rugi itu kan. Nah itu salah satu dampak dari penerapan metode forecasting yang nggak tepat tadi. Ya. Berarti kita coba-coba dulu mana kira-kira metode Yang yang pas. tepat, yang pas ya. Betul. Sebenarnya Satu lagi menambahkan, coba-coba. Prof. Boleh, silakan Pak. Menambahkan ya masukan aja. Kalau Ya, mau ya. forecasting tentunya ada beberapa parameter yang harus menjadi faktor koreksi. Iya. Misalnya branding kita, kemudian tingkat kepercayaan pelanggan, kemudian daya beli di level mana yang dituju. Nah itu harus dikoreksi-koreksi. Koreksinya lebih banyak, Prof, kalau untuk Iya. forecasting kalau mau lebih tepat. Mungkin itu aja masukannya, Prof. Makasih, Betul, Prof. ya. Jadi tidak hanya berbasis pada waktu kan gitu ya. Ini kan sangat sederhana nih. Iya. Faktor lainnya nggak dilihat kan ya. Sebenarnya ada faktor laten yang sebenarnya atau parameter ya yang terlibat di sini kan. Tapi ini karena contoh sederhana saja ini basisnya pada waktu tadi. Kalau untuk saham bukan berbasis pada waktu saja, ada faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk memforecast ini. Nah, gitu. Tapi biasanya dalam forecasting itu relatif disederhanakan ya. Jadi semuanya pada hampir banyak kasus itu didasarkan pada basis waktu biasanya kan gitu. Ya, jadi saya ulangi harus dilihat dulu trennya seperti apa yang ini kan gitu ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan metode yang satu untuk banyak kasus ya. Jadi tergantung dari trennya ini dulu. Maka selalu kita
kita apa ya? Kita sarankan sebelum kita mau forecasting atau meramalkan itu harus di plotting dulu datanya itu, data historisnya. Baru setelah ini, oh nah kayak kalau datanya ini wah, trennya linear lah kan gitu ya. Kalau linear udah pasti nanti errornya itu kecil. Tapi kalau menggunakan parabola atau eksponensial, kalau eksponensial kan naiknya tajam banget, pasti errornya besar. Kalau errornya besar, maka hasil forecasting nanti akan melenceng jauh. Nanti dampaknya perusahaan bisa rugi nih. Misalnya kok yang karena hasil forecasting permintaan konsumen tinggi banget, tapi realitasnya tidak tinggi kan, karena errornya besar tadi, itu bisa rugi. Nah gitu. Oke, Terima kasih, Prof. oke, masih Meranti. Mungkin ada pertanyaan lain? Foresight itu tadi, Prof, memang dasarnya juga data, Prof ya, Prof, data masa lalu, Prof ya. Betul. Ya. Jadi eh, fokusnya pada data masa lalu, terus untuk mengantisipasi ketidakpastian ya, yang FUCA tadi Pak ya, volatility, Baik, Prof. uncertainty, dan seterusnya, kompleksitas dan seterusnya itu. Nah, untuk menghadapi FUCA tadi, kita perlu sebuah pendekatan yang pas. Nah, salah satunya dengan menggunakan pendekatan foresight approach tadi. Goalnya itu strategi Pak ya. Jadi strategi ke depan seperti apa, nah, itu dicapai dengan menerapkan foresight approach tadi. Dengan mempertimbangkan banyak faktor tadi yang garis besarnya itu dirumuskan dalam 4 kata tadi ya, VUCA tadi. Itulah foresight approach gitu Pak. Tapi basisnya udah pasti data ya. Tadi kan ada baseline ya, current state atau kondisi sekarang seperti apa itu tetap dipakai dalam foresight approach tadi. Tapi untuk menghasilkan strategi yang tepat di masa depan tentunya harus memperhatikan FUCA tadi ya, uncertainty, volatility, complexity, dan ambigu tadi. Izin Prof. Oke, Jadi silakan Pak. saya Pak teringat Nisa. ada satu metode, mungkin metode ini dia tidak secara paralel mengakomodir beberapa variabel seperti di multivariable regresi misalnya. Ya. Nah, Tapi dia bisa, yang ini kita kenal dengan nama time series, dia mengadopsi, mengakomodir cyclical ya, cyclical ya. tren-tren, walaupun dia basisnya waktu, tapi dia bisa ya kita gunakan untuk mengadopsi adanya tren-tren tertentu, siklus-siklus tertentu dalam time series. Nah, apakah ini kemudian juga menjadi satu pilihan yang bisa saya pilih ya, Prof ya? Di samping tadi adanya regresi multivariabel, Ya. ini juga saya kira bisa digunakan, Prof, menurut pandangan saya. Bisa Pak. Apa ini juga bisa kita Ya, gunakan juga, Pak? bisa Pak tadi ya. Jadi yang itu tadi masuk yang analisis tren tadi Pak ya. Tren Itu yang analisis dipakai ya. di foresight approach juga tadi kan ya. Dia masuk Pak itu kan. Yang tadi di nomor berapa tadi ya, yang analisis tren atau kecenderungan Ya, tadi. Itu dipakai di foresight approach juga. Nah, regresi linear atau baik, baik. sejenisnya atau time series itu kan salah satu bentuk dari tren analisis kan itu kan Pak. Menganalisis tren dengan Iya. tapi basisnya waktu, maka namanya time series ya kan gitu. Tapi tren itu tidak selalu berbasis pada waktu juga ya, seperti digunakan dalam memforecast harga-harga saham ke depan. Saya lihat itu dia tidak hanya berbasis pada waktu, tapi berbasis pada faktor-faktor tertentu itu. Saya pernah membimbing skripsi mahasiswa kayak gitu itu. Tapi kalau untuk memudahkan, misalnya permintaan konsumen atau tren apa ya, penggunaan produk-produk tertentu biasanya basisnya pada waktu. Maka dianalisis menggunakan time series ya. Jadi analisis trennya berbasis pada waktu atau time series ya. Tapi analisis tren yang lain, misalnya menggunakan regresi linear, itu juga dimungkinkan ya. Jadi tidak selalu basisnya pada waktu ya. Nah, begitu Pak Andri ya.
Jadi dalam analisis tren itu tidak hanya waktu basisnya, tapi juga pada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain itu juga diperbolehkan tadi. Baik, baik. Ya, Terima kasih, Prof. ya, ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada cukup sampai di sini kita ya. Silakan dimulai ini pengerjaan tugasnya ini ya. Ada 1, 2. Nomor 1 saya Ya. pikir 1 hari cukup ya. Nomor 2 itu mungkin ya sambil nyantai-nyantai 2, 3 hari kelar gitu ya. Gitu. Jadi minggu depan bisa selesai semuanya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu minggu depan ya. Daring lagi nggak, Prof? Maunya daring ya gitu ya. Tadi saya kan hujan Ini tadi jadwalnya karena daring, Prof ya? ya. Pertemuan selanjutnya itu memang jadwalnya daring kan ya? Oh, itu yang semester 1 Pak ya. Tapi kalau yang ini bebas kok. Nanti tergantung dari dosennya kan gitu ya. Oh gitu, Prof. Jadi kalau misalnya pas yang ngajar nggak saya dirayu aja. Bu, tolong daring. Nanti yang ngajari kalau nggak salah. Kalau Minggu minggu depan depan siapa, Prof? masih saya ya. Minggu depan masih saya. Oh, Depannya lagi kalau nggak salah Putri ya. minggu depan, Prof, mah Nah, berarti daring ini. oh ya. Dirayu aja nanti. Ya, kalau saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya Bapak Ibu ya. Ya, Ya, oke sampai ketemu minggu depan. Selamat malam ya. Selamat malam. beristirahat. Selamat malam, Prof. Selamat Oke, Terima malam. kasih, Prof. Sama-sama. Thank you, Prof. Materi nanti di-share ya, Prof ya ini, Iya, Prof. ya. Ini mau saya edit dulu Pak ya. Tadi ada yang salah. Nanti Oh, saya baik, edit, baik, baru nanti Prof. saya share di GCR ya. Oke, Iya, saya baik, tutup Pak Prof. ya. Selamat malam. Terima kasih, Malam, Prof. terima Sama-sama. kasih. Selamat malam. Oke.